Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali. Di video kali ini, saya akan kembali melanjutkan latihan soal P3K untuk teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K tahun 2023. Masih di kompetensi teknis ya teman-teman terkait kepegawaian. Kita lanjutkan. Nomor 11, seorang P3K memiliki masa hubungan kerja paling lama A 1 tahun, B 3 tahun, C 5 tahun, D 7 tahun, E 9 tahun. Jawabannya adalah C 5 tahun. Ini teman-teman bisa lihat di Permenpan nomor 70 tahun 2020 ya teman-teman, tentang masa hubungan kerja P3K. Jadi di situ sudah dijelaskan bahwa masa hubungan perjanjian kerja untuk teman-teman P3K nanti waktunya paling singkat adalah 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Jadi jawabannya di sini adalah 5 tahun karena yang ditanyakan adalah masa hubungan kerja paling lama. Jadi jawabannya adalah C, teman-teman. Nomor 12. Jabatan yang tidak dapat diisi oleh P3K adalah A. Jabatan administrasi, B. JPT madya tertentu, C. Jabatan pimpinan tinggi, D. Jabatan fungsional, E. Jabatan pelaksana. Jawabannya adalah A. Jabatan administrasi. Oke, kita lihat ya, masih di Permenpan nomor 70 tahun 2020 teman-teman. Dimana di sini sudah dijelaskan bahwa jabatan yang dapat diisi oleh P3K itu ada 2 teman-teman. Ada 2, yang pertama jabatan fungsional, yang kedua adalah jabatan pimpinan tinggi atau JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu. Nah, untuk jabatan yang tidak dapat diisi oleh P3K adalah, di sini bisa dilihat ya, untuk jabatan yang tidak dapat diisi oleh P3K adalah jabatan struktural dan kemudian jabatan administrasi. Kemudian ada JPT tinggi pratama. Jadi ini adalah jabatan-jabatan yang tidak dapat diisi oleh P3K. Kita kembali ke soal ya teman-teman. Untuk JPT madya tertentu ini boleh diisi oleh P3K. Jabatan pimpinan tinggi boleh diisi oleh P3K ya. JPT yang dapat diisi oleh P3K adalah JPT utama dan JPT madya. Jadi jabatan pimpinan tinggi boleh diisi oleh P3K. Untuk jabatan fungsional boleh diisi oleh P3K dan jabatan pelaksana tidak boleh diisi oleh P3K. Kenapa? Karena jabatan pelaksana merupakan bagian dari jabatan administrasi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian jawaban A, kenapa jawabannya A? Karena jawaban A ini lebih tepat teman-teman, jabatan administrasi, karena semua jabatan administrasi tidak boleh diisi oleh P3K. Jadi jawabannya A teman-teman. Nomor 13, Ardina adalah seorang P3K di instansinya dengan jabatan analis SDM aparatur ahli pertama. Dari keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa jabatan Ardina merupakan golongan A3B, B5, C3C, D3A, E9. Jawabannya adalah E9. Jadi, untuk golongan P3K ini teman-teman agak unik gitu. Jadi, dia tidak mirip seperti PNS. Kalau PNS kan ada golongan dan ruangnya teman-teman ya. Jadi, PNS itu golongannya kayak gini. Golongan 3, ruang B, golongan 3 ruang C, golongan 3 ruang A. Jadi ada ruangnya gitu. Kalau P3K nggak ada, jadi cuma golongan aja. Dan juga P3K itu tidak ada pangkatnya teman-teman. Kalau PNS kan ada pangkatnya. Jadi pangkat golongan ruang 3A misalnya pangkatnya itu penata muda. Golongan 3B pangkatnya penata muda tingkat 1. Golongan 3C pangkatnya itu penata. Nah, kalau P3K hanya berupa golongan saja, teman-teman. Nah, untuk golongan P3K sendiri itu agak unik ya, dia tidak 3, 4 gitu, enggak ya. Nah, kalau P3K dia itu golongannya kayak gini, 5, 7, 9, 11, 9, 11, 13 gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini.
Ini ditentukan, golongan ini ditentukan oleh jenjangnya teman-teman ya. Ditentukan oleh jenjangnya. Nah, Ardina itu jenjangnya ahli pertama. Berarti teman-teman tinggal lihat di kolom ahli pertama yang ini. Nah, golongannya adalah golongan 9. Nah, jadi jawabannya sini adalah golongan 9. Jawabannya E, teman-teman. Nomor 14, sebagai seorang PNS, kamu berhak mendapatkan cuti tahunan selama 12 hari kerja. Namun, karena suatu alasan, kamu tidak mengambil hak cuti kamu di tahun ini dan berniat akan mengambil hak cuti di tahun depan. Berapa lamakah hari cuti tahunan yang maksimal dapat kamu ambil di tahun depan? A. 6 hari kerja, B. 18 hari kerja, C. 12 hari kerja, D. 24 hari kerja, E. Tidak dapat mengambil cuti. Jawabannya adalah B. 18 hari kerja. Jadi untuk PNS teman-teman itu berhak atas cuti tahunan maksimal 12 hari kerja setiap tahun. Ya, jadi setiap tahun PNS boleh cuti maksimal 12 hari kerja. Nah, untuk PNS ya, untuk PNS yang tidak mengambil hak cutinya ya. Jadi hak cutinya itu tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, itu dapat diambil hak cutinya di tahun berikutnya. Paling lama 18 hari kerja. Jadi ada tambahannya 6 hari gitu, teman-teman. Nah, kalau masih tidak diambil hak cutinya, PNS-nya boleh ngambil hak cuti lagi di tahun depannya, itu paling lama 24 hari kerja. Jadi, hak cutinya itu akan bertambah terus selama PNS-nya tidak mengambil hak cuti tahunannya. Jadi, semisal gini ya. Di tahun 2021 misalnya ya. Di tahun 2021 PNS-nya nggak cuti. Gitu ya. PNS-nya nggak cuti. Nah, di tahun 2022 PNS-nya itu boleh mengambil hak cuti tahunannya maksimal 18 hari kerja. Karena dia nggak cuti di tahun 2021. Tapi kalau dia masih nggak cuti di tahun 2022, PNS-nya boleh mengambil hak cutinya di tahun 2023 itu maksimal 24 hari kerja. Jadi hak cuti tahunannya itu nambah lagi teman-teman, karena dia udah nggak cuti selama 2 tahun. Nah di sini PNS-nya itu nggak mengambil cuti di tahun ini dan berniat mengambil cuti di tahun depannya. Nah, jadi maksimal yang dapat diambil itu adalah 18 hari kerja. Sesuai ini ya, sesuai PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Lanjut ya teman-teman. Nomor 15, Bu Nani menjabat sebagai Pranata SDM aparatur di kantornya. Masa kerja Bu Nani sebagai P3K akan berakhir pada saat ia berusia A. 58 tahun, B. 60 tahun, C. 65 tahun, D. 35 tahun, E. 40 tahun. Jawabannya adalah A. 58 tahun. Ini ada di PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, teman-teman. Di mana pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K itu salah satunya dikarenakan batas usianya sudah maksimal gitu ya teman-teman. Jadi kalau di PNS namanya batas usia pensiun, kalau di P3K itu ada batas usia tertentunya yang sesuai dengan jabatan yang diduduki. Nah, untuk batas usia tertentu ini teman-teman, untuk jabatan fungsional ahli muda, fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan, itu batas usianya 58 tahun. Ya, 58 tahun. Nah, kita kembali ke soal. Bu Nani ini adalah seorang Pranata SDM aparatur, teman-teman. Pranata ini merupakan jabatan keterampilan, ya. Jadi, Pranata itu jabatan keterampilan teman-teman. Makanya jenjangnya juga bukan ahli pertama, ahli muda, bukan ya, karena itu jabatan keahlian. Kalau jenjang jabatan keterampilan itu semisal mahir, penyelia, nah itu jenjang jabatan keterampilan. Jadi sini jawabannya adalah 58
tahun, teman-teman, karena Bu Nani merupakan pranata. Kemudian untuk jabatan pimpinan tinggi dan jabatan pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya, jadi jenjang ahli madya ya, itu batas usia tertentunya adalah 60 tahun, teman-teman. Nah, untuk P3K yang mangku jabatan fungsional ahli utama itu 65 tahun. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan saya menyarankan ya, teman-teman semua jangan berpatokan sama satu referensi belajar, tapi silakan cari referensi belajar yang lain supaya teman-teman juga memiliki banyak pengetahuan ya terkait contoh-contoh soal P3K, kompetensi teknis kepegawaian yang akan nanti teman-teman ikuti ya seleksinya. Oke, teman-teman, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.